Waalaikumsalam Bu Nila. Alhamdulillah saya sehat Bu. Hanya saja hari ini saya memiliki sedikit permasalahan di kelas Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Novi? Jika Ibu tidak sibuk, bisa kita berbincang sebentar Bu Nila? Tentu saja boleh Bu. Apalagi Bu Dila ini ada waktu luang ya Bu ya. Ngomong-ngomong apa ya Bu ya yang diharapkan nanti setelah perbincangan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Nila, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan nantinya. Nah, memangnya ada permasalahan apa Bu Novi? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di jam pelajaran saya, dia tidak semangat untuk belajar. Bahkan tugas saya pun jarang untuk dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik Bu. Jadi begitu permasalahannya Bu ya. Berarti dari pembicaraan Bu Novi tadi, saya bisa tangkap ada murid siswa Bu Novi yang satu yang belum termotivasi ya untuk mata pelajaran Bu Novi, malah tidak suka dengan mata pelajaran Bu Novi ya. Jadi kira-kira Bu Novi sudah telusuri tidak penyebab kenapa siswa tersebut tidak suka sama mata pelajaran Bu Novi? Sudah ya Bu Nila, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Gitu ya. Lalu dari pengamatan dan tanya jawab Bu Novi sama siswa tersebut, uh, kira-kira apa ya yang istilahnya membuat atau mengapa siswa itu tidak suka sama mata pelajaran Bu Novi? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung ke siswanya, ternyata anak tersebut tidak suka karena pelajaran saya menggunakan teks yang saya sajikan itu terlalu panjang. Bahkan itu yang membuat anak tersebut menjadi malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih Bu, pengamatan yang saya lakukan. Itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Novi, kondisi ideal bagaimana Bu Novi harapkan dari siswa Bu Novi tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Bu Novi berhasil Ibu lakukan di kelas dalam menangani siswa seperti itu? Oh, ada Bu, ada. Saya pernah melakukan metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukan secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang saya sajikan tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Oke Bu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya Bu Novi kira-kira ada rencana bagaimana ya untuk melakukan itu dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan, Bu Nila, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan Hmm. juga diselingi dengan kegiatan ice breaking uh, yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu. Serta saya akan mengupdate segala informasi terkait cara pengajar saya yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sebagai seorang pendidik. Baik, Bu Novi, siapa kira-kira bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana yang Ibu lakukan itu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkonfirmasikan kepada wali murid siswa saya, Ibu. Kira-kira Bu Novi untuk melakukan rencana itu membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya yang agak sedikit lama. Karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Betul Bu Novi, yang Bu sampaikan tuh benar sekali Bu ya. Kalau menurut saya Bu ya, nah kapan Bu Novi kira-kira mau mulai rencana itu? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin
Saya akan menerapkannya di jam pelajaran saya di minggu ke depan agar murid saya mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sendiri peserta didik saya. Jadi kemudian Bu Novi ya, komitmen seperti apa yang akan Bu Novi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Saya akan konsisten Bu Nila secara terus-menerus belajar dan terus mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas dengan berbagai Ya, metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya akan selalu dirindukan di kelas oleh peserta didik saya. baik Bu Novi, semoga rencana itu berjalan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Novi setelah kita berbincang ini Bu? Ya Allah, Alhamdulillah ya Bu Nila, saya merasa lega dan sangat senang sekali. Saya merasa telah meluapkan emosi atau saya telah mendapatkan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Ya, syukurlah kalau begitu Bu Novi ya. Apakah Bu Novi ada yang disampaikan yang lain Bu? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Nila sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Nila. Ya, saya senang sekali Bu Novi bisa mendengar cerita Bu Novi yang luar biasa tadi Bu ya. Semoga kita bisa sama-sama berbagi untuk yang kedepannya ya Bu ya. Sampai jumpa Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Nila, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah saya hari ini sehat Bu. Hanya saja tadi di kelas ada problem sedikit Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu untuk dibahas bersama saya? Iya Bu Novi, saya memang sengaja ingin jumpa sama Bu Novi, ingin membahas masalah bagaimana pengelolaan kelas yang baik, khususnya menghadapi murid saya yang suka mengganggu waktu belajar. Boleh Bu Nila ceritakan lebih detail lagi Bu, situasi seperti apa yang biasanya terjadi di kelas Ibu Nila? Iya, jadi begini Bu, ada beberapa murid yang sering berbicara dan mengganggu temannya ketika saya biasanya lagi menjelaskan pelajaran di depan kelas Bu. Ini membuat suasana kelas jadi kacau, dan murid yang lain tidak fokus pada pembelajaran. Itu gara-gara anak yang suka buat tikah lah waktu saya atau waktu proses pembelajaran terjadi. Oh, begitu ya Bu. Jadi bagaimana perasaan Bu Nila saat situasi itu terjadi? Dan biasanya bagaimana Ibu menanganinya di kelas? Saya kadang-kadang merasa frustasi Bu, kadang sulit juga mengendalikan emosi. Jadi saya menegur langsung anak-anak itu. Tapi seringkali malah teguran saya itu jadi ribut di kelas. Yang ini tuduh sana, yang sana tuduh ini. Akhirnya saya rabuk di kelas. Jadi saya nggak jadi pusing gitu. Saya mengerti perasaan Bu Nila. Jika Bu Nila membayangkan skenario ideal, bagaimana Bu yang Ibu inginkan suasana kelas berjalan? Saya Bu sebenarnya menginginkan suasana kelas itu yang menyenangkan, kondusif ya Bu ya. Istilahnya nyaman, anak bisa belajar dengan serius, fokus pada pembelajaran. Nah, seperti itu yang saya inginkan Bu. Bagus sekali ya Bu Nila. Sekarang coba Bu Nila pikirkan beberapa pendekatan atau strategi yang mungkin bisa diterapkan untuk menciptakan suasana seperti yang Ibu inginkan
Mungkin ada ide-ide yang akan muncul nantinya. Saya pikir Bu, saya harus membuat suatu aturan yang bisa menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan dari saya sama murid Bu ya di kelas. Selain itu juga saya harus buat pendekatan dengan tenang, seperti misalnya isyarat yang non verbal Bu ya, saat mereka mulai membuat ribut gitu. Itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Bagaimana Ibu bisa memastikan kesepakatan kelas dan isyarat itu konsisten diterapkan di setiap sesi pengajaran Ibu? Mungkin saya Bu akan membuat kesepakatan kelas di awal minggu ini dan mengingatkan murid sejak masuk kelas. Untuk isyarat non verbal itu saya harus melatih diri dulu Bu, harus menjadi orang yang sabar dan tidak langsung menegur murid saya Bu. Kedengarannya seperti rencana yang sangat-sangat baik Bu. Apa langkah pertama yang ingin Bu Nila ambil untuk menerapkannya? Saya akan mulai membuat keyakinan kelas Bu bersama-sama murid dan mendiskusikan pentingnya keyakinan kelas, sehingga nilai-nilai kelas itu terserap pada murid. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan itu boleh apa tidak boleh. Nah seperti itu ya. Nah setelah itu saya baru menggunakan syarat non verbal seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Nila. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Setelah mencoba, kapan Bu Nila merasa akan bisa meninjau kembali hasilnya? Mungkin Bu minggu atau 2 minggu setelah rencana ini saya lakukan, setelah baru saya melihat apakah ada perubahan. Kira-kira waktunya seperti itu Bu. Baiklah Bu Nila, semoga rencana yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya sejenak tadi? Ya, Masya Allah Bu, lega udah sekarang Bu, saya sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Jadi saya semakin semangat Bu menghadapi tantangan di kelas Bu ya. Doakan Bu ya, semoga dengan saya ikhlas ya Bu. Syukurlah kalau begitu. Saya pun sangat senang mendengarnya. Apa ada hal lain yang ingin Bu Nila ingin sampaikan? Saya rasa untuk hari ini cukup dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu bincang-bincang dengan saya Bu ya. Sama-sama Bu Nila, saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.